model pembelajaran ekonomi. Topik bahasan kita hari ini adalah penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Kompetensi yang diharapkan dari topik ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menyusun rancangan pembelajaran, serta mampu menerapkan model berbasis proyek atau project-based learning, khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Agar Anda lebih memahami bagaimana sintaks model pembelajaran berbasis proyek, berikut akan disajikan media audiovisual tentang simulasi penerapan model berbasis proyek pada mata pelajaran ekonomi SMA dengan materi pendirian koperasi sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, saudara, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang cara pendirian koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini adalah sesuatu yang sangat penting, di mana saudara harus memiliki kemampuan untuk itu agar supaya bisa pada saat nanti saudara sudah menjadi guru itu memiliki kemampuan untuk bisa mendirikan koperasi sekolah. Nah, pendirian koperasi sekolah ini memerlukan beberapa tahap, mulai dari persiapan sampai kepada pengurusan badan usahanya. Untuk itu mari kita tentukan pertanyaan mendasar apa yang harus kita selidiki untuk kita bahas nanti secara berkelompok agar supaya saudara paham betul bagaimana tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Siapa yang akan menyampaikan pendapat tentang pertanyaan itu? Ya, silakan Pak Rahman. Saya akan bertanya, persiapan apa yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sekolah? Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan Nurul Sofia. Baiklah, saya akan bertanya, bagaimana susunan pengurus koperasi sekolah? Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan Nia Deroka. Saya di sini akan bertanya, cara pengoperasian koperasi sekolah ini seperti apa, Pak? Oke, bagus. Lalu siapa lagi? Ya, silakan. Ya, baiklah, di sini saya akan bertanya, Pak, kapan dan bagaimana penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Oke, bagus sekali. Silakan, ada lagi? Pak, Ya, satu lagi. Silakan. saya akan bertanya, bagaimana pengajuan pengesahan koperasi sekolah? Baik, nah sekarang kita akan bagi kelompok. Nanti dibagi 5 kelompok kan, pesertanya adalah 40 orang, jadi satu kelompok adalah 8 orang. Kelompok yang pertama itu Saudara Fatur Rahman itu harus menjawab pertanyaan tentang persiapan apa yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sekolah. Kelompok yang kedua, tadi siapa kelompok 2? Ya, itu menjawab pertanyaan bagaimana susunan pengurus koperasi sekolah. Kelompok yang ketiga itu adalah bagaimana cara mengoperasikan koperasi sekolah. Kelompok 4, kapan dan bagaimana penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kelompok 5, bagaimana pengajuan pengesahan koperasi sekolah. Baik, ada pertanyaan? Ada, silakan Pak Rahman. Baik, Pak. Dari hasil yang sudah Bapak jelaskan tadi, dari mana kamu mendapatkan data untuk masing-masing proyek? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi masing-masing kelompok itu dapat mengambil data dari berbagai sumber belajar. Misalnya, silakan Anda mendatangi kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang di sekolahnya ada koperasi sekolah. Anda juga bisa mengambil data itu dari internet. Silakan buka di internet, itu banyak sekali
informasi yang bisa kita pilih untuk mengambil data yang kita butuhkan. Kita juga bisa dari perpustakaan. Di perpustakaan banyak juga di perpustakaan banyak juga literatur tentang koperasi sekolah. Jadi data yang Anda butuhkan silakan ambil dari berbagai sumber belajar. Jelas? Oke, jelas semua kan? Silakan sekarang masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya untuk melaksanakan proyeknya masing-masing. Jelas? Baik, saudara, waktu yang sudah ditentukan itu sudah selesai. Saudara telah mengambil data dari berbagai sumber belajar. Sekarang kita tiba kepada penyajian hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Kelompok mana yang akan menyajikan terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, silakan Mia Gelopa. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil proyek kami. Pengoperasian koperasi sekolah ditetapkan dalam rapat tahap 3, meliputi pembahasan tentang modal koperasi, siapa yang mengelola, barang apa yang akan dijual, dan barang pendukung apa yang akan dibutuhkan. Nah, baik, saudara, apakah ada yang mau menambahkan dari kelompok 3 tadi? Cukup? Baiklah, kalau kita rangkum keseluruhannya, maka kita bisa melihat, ini tadi Bapak sudah mengumpulkan filenya. Ini adalah hasil proyek seluruh kelompok. Bisa kita lihat kelompok 1 tadi bahwa tahap 1 itu adalah rapat persiapan membahas tentang tugas panitia, pendiri, jabatan-jabatan dalam panitia, penetapan panitia, pendiri. Kelompok 2 itu rapat susunan pengurus, meliputi pembahasan tentang modal koperasi, siapa yang mengelola, barang yang akan dijual, dan barang pendukung apa yang dibutuhkan. Kelompok 3 tadi sudah disampaikan. Kelompok 4 itu tahap rapat penyusunan ADART. Draft anggaran dasar dibahas dan dijabarkan dalam anggaran rumah. Kemudian kelompok 5 tahap 5 itu adalah pengajuan pengesahan koperasi sekolah. Pengurus mengajukan pengesahan koperasi sekolah ke Dinas Koperasi Provinsi, kemudian dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan. Nah, itulah saudara, hasil diskusi 5 kelompok yang telah disajikan di dalam PowerPoint ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menarik kesimpulan atau membuat rangkuman dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan Nurul Sofian. Ya, baiklah, saya akan merangkum dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Prosedur mendirikan koperasi sekolah meliputi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap kedua rapat susunan pengurus koperasi, tahap ketiga rapat pengoperasian koperasi sekolah, tahap keempat rapat penyusunan ADART, dan tahap kelima pengajuan pengesahan koperasi. Baik, ada yang mau menambahkan? Cukup? Baiklah saudara, itulah langkah-langkah
dari pendirian koperasi sekolah. Paham semua? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baiklah. Sebagai penutup, untuk mengetahui kompetensi Anda itu diperlukan uji kompetensi kan? Apa yang harus dijawab? Ini sudah disiapkan naskah soalnya. Silakan dijawab, waktunya hanya 10 menit. Oke, silakan. Baiklah, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah semuanya ini? Sudah. Baiklah, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Yang tentu sebagai pelaksana kata, kita sebagai program studi pendidikan ekonomi senantiasa juga harus memiliki kemampuan di dalam pemahaman terhadap koperasi ya, sebagai salah satu badan usaha. Nah, pada saat nanti saudara sudah dari dulu itu sekarang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan atau mendirikan koperasi di sekolah yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi penerapan mode pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran ekonomi. Anda tentu dapat mengembangkannya agar lebih baik lagi sesuai dengan daya kreativitas Anda. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Salam pendidikan hebat.